Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak Widyo yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu di forum ini Pak Widyo. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Widyo. Amin. Dan tetap produktif di masa pandemi. Juga seluruh keluarga besar LL Dikti wilayah Jawa Timur, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kepada saudara-saudara para mahasiswa di Jawa Timur, ya, para peserta workshop bela negara, ini luar biasa. Saya kira ini gagasan yang bagus dari LL Dikti Jawa Timur, Pak Wid. Nanti akan saya sampaikan, usulkan ke LL Dikti Jawa Tengah ya. Rasa-rasanya belum ada ini, workshop ini yang dihadiri oleh para mahasiswa di Jawa Timur dalam jumlah yang besar. Ini satu model yang sangat bagus untuk kita diskusi bersama di kalangan para mahasiswa yang merupakan generasi ya, generasi bangsa, calon pemimpin masa depan, untuk terus kita juga berkarya, beraktivitas, berprestasi meskipun masih dalam masa pandemi. Dengan kata lain, kita melakukan kebiasaan baru ya, atau new normal. Karena kita tidak tahu kapan pandemi itu akan berakhir. Tetapi apakah kita lalu harus terpuruk di dalam kondisi pandemi ini? Sudah tentu tidak. Kita sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan akal dan pikiran, maka kita sudah tentu akan terus berkreasi, berprestasi, ya, beraktivitas sesuai dengan peminatan kita masing-masing, sudah tentu dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan pencegahan COVID yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak sekalian dan saudara-saudara para mahasiswa, Pak Widyo, saya mohon izin untuk share screen ya. Bro. Yeah. Saya diberikan tema tentang ini, karakter dan wawasan kebangsaan. Jadi mahasiswa ini memang sekarang kan sudah berada, Anda masuk di dalam kategori generasi milenial ya. Generasi milenial, dan ciri khasnya adalah IoT, Internet of Things. Segala hal itu terkait dengan internet. Berbeda dengan saya ya. Saya dan generasi yang lahir di era 60-an ya, 70-an, itu bukan generasi milenial, tetapi generasi kolonial ya, yang sudah tentu cirinya berbeda, kondisinya berbeda, ya, perjuangannya pun sudah tentu berbeda. Saudara-saudara para mahasiswa, Anda sangat berbahagia ya, diberikan fasilitas oleh LL Dikti wilayah Jawa Timur untuk kita berdiskusi bersama tentang bela negara, ya, karakter dan wawasan kebangsaan. Karena dengan ini kita bisa berdiskusi yang nanti kita akan melakukan internalisasi nilai-nilai dan karakter wawasan kebangsaan itu akan seperti apa. Saudara-saudara para mahasiswa, tadi Pak Widyo sudah dengan mendalam membicarakan tentang pelajaran Pancasila, tentang karakteristik abad 21, lalu apa yang dibutuhkan di abad 21. Nah, kita sadar bersama bahwa negara kita, Indonesia ini adalah sebuah negara besar. Besar dalam arti wilayahnya,
besar penduduknya, kita masuk the big four in the world, ya. Setelah China, kemudian India, Amerika, lalu Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa kita ini adalah negara multikultural besar di dunia. Ini luar biasa. Ya. Jadi seluruh dunia ini kan ada 196 negara yang tersebar pada benua-benua yang ada, dan Indonesia itu masuk di dalam kategori negara besar. Yang lebih unik lagi adalah bahwa kita ini negara dengan multikultural yang besar di dunia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan seperti ini. Ya, BPS setiap 10 tahun ya melakukan sensus, sehingga yang kami peroleh ini adalah tahun 2010, yang sudah tentu nanti di 2020 akan mengeluarkan produk baru hasil dari sensus mereka. Kita kepulauan, ya, kemudian ada 1.340 suku, 1.211 bahasa, lalu 300 etnis, ada 6 agama besar, ya, tetapi di luar agama besar pun kita di Indonesia memiliki 187 lokal religion, ya, agama lokal, kepercayaan lokal yang tumbuh berkembang dan dipelihara oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Sehingga saudara-saudara, kita Indonesia ini kemudian ada orang yang seperti Arab, seperti Negro, seperti China, dan seterusnya, dan asli orang Indonesia sendiri itu hidup bersama, tinggal di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbeda kalau saudara-saudara nanti suatu saat ya, kalau bisa difasilitasi oleh Dikti bagi masa prestasi ya, bisa berkunjung ke Eropa. Di sana orang lainnya relatif sama. Hidungnya mancung, kulit putih, tinggi besar, ya. Hanya itu saja orang-orang yang ada di sana. Apakah di Belanda, apakah di Prancis, di Inggris, dan seterusnya. Tapi di kita beraneka ragam suku, yang sudah tentu kemudian beraneka ragam budaya, beraneka ragam etnis, dan otomatis secara politis ada juga beraneka ragam kepentingan tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena kita hidup di negara, di bangsa yang besar, maka harus ada wawasan kita berpikir. Wawasan itu adalah kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita adalah sebagai satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Lalu kita sebagai satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Yang ini merupakan deklarasi dari para pemuda di tahun 1928 yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Jadi cara berpikir kita di dalam memandang kita sebagai sebuah negara yang besar dengan kondisi yang multikultural, multi etnis, multi budaya, tetapi mereka satu kesatuan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, itulah yang namanya wawasan kebangsaan. Ya. Jadi itulah wawasan kebangsaan. Jadi cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita memandang kita satu kesatuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, beraneka ragam etnis, beraneka budaya itu kita bisa bersatu. Karena apa? Kita bersyukur diwarisi oleh para penyelenggara negara
ideologi dan ideologi pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Saya sebelum pandemi pernah menjadi pembicara tentang relasi agama dan Pancasila di University Kebangsaan Malaysia. Dan mereka di sana begitu sangat antusias dan sangat hormat terhadap keberadaan Pancasila. Kata Bung Karno, the 5 principles of our state. Ya, seperti yang dipidatokan di PBB. Karena Malaysia sendiri tidak punya. Negara manapun di dunia tidak punya dasar negara yang merupakan kreasi yang diambilkan dari nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri. Negara-negara di dunia ideologinya hanya antara apakah arah liberalisme, kemudian dimodifikasi tertentu, ataukah sosialisme dengan modifikasi tertentu, ataukah negara agama, teokrasi. Indonesia tidak. Makanya katakanlah di Malaysia, Malaysia itu apa? Negara syariat Islam. Tetapi di sana ada India, ada Cina, ada Melayu, dan itu yang besar. Yang selama ini tarik menarik kepentingan politiknya sangat tinggi. Dasarnya adalah Islam. Tapi Indonesia bukan negara agama. Kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Maka saudara sekalian, tadi saya sampaikan oleh pelajar Pancasila dengan berbagai indikatornya, dengan kondisi yang plural ini di dalam naungan Pancasila, maka Pancasila itu menjadi titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Di atas landasan nilai-nilai Pancasila itulah dijadikan tumpuan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Di atas landasan nilai-nilai Pancasila itulah kepentingan-kepentingan seluruh suku, seluruh etnis yang ada di Indonesia, dari seluruh warga negara Indonesia itu bisa ditemukan bersama. Di atas landasan nilai-nilai Pancasila itulah akan dituju ke arah mana kehidupan masyarakat Indonesia ini. Ya, jadi Pancasila itu merupakan titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Yang akan dituju adalah masyarakat adil makmur yang berlandaskan Pancasila. Nah, saudara-saudara, ini kalau kita teoritis sedikit ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini karena mereka itu orang-orang yang hidup di wilayah Nusantara itu memiliki keinginan untuk hidup bersama meskipun dalam perbedaan. Ya. Dan puncaknya adalah ketika 1928 setelah melalui peristiwa kebangkitan nasional, ya, sadar bahwa kita harus berdiri sebagai sebuah bangsa dan jangan dijajah. Kemudian di tahun 1928 itu deklarasi tentang Sumpah Pemuda bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, lalu satu bahasa. Maka muncullah dari sana benih-benih tentang kebangsaan kita, tentang wawasan kebangsaan kita, tentang kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, ras, ya, strata sosial apalagi. Sehingga saudara sekalian, dari wawasan kebangsaan ini apa nilai-nilai yang bisa kita petik? Seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Widyo tadi, ya. Pertama adalah menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi persatuan, kesatuan,
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini yang harus kita pegang teguh. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Widyo, oke, bahwa demonstrasi itu merupakan salah satu indikator, instrumen di dalam demokrasi. Tapi demonstrasi itu pun harus diimbangi dengan ada nilai ini, keselamatan bangsa dan negara. Jangan kemudian lalu melakukan pengerusakan, melakukan teror, dan seterusnya. Jadi ini nilai pertama. Kemudian yang kedua adalah keharmonisan dan kebersamaan di dalam hubungan yang serasi antara Jawa, antara Sunda, Batak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada tempat bagi tumbuh kembangnya patriotisme yang sempit, yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Kemudian di bawah landasan dasar ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan ini akan menjadi wahana untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, kalau kita lihat kondisi bangsa kita ini kan yang tadi saya katakan beraneka suku, beraneka etnis. Ini suku-suku yang besar. Ya. Yang terbesar memang suku Jawa, ya, mencapai 40,2%. Sunda 15,5%. Batak itu 3,58% dan seterusnya sampai di Irian Barat. Ya. Jadi suku-suku yang banyak ini sudah tentu rentan jika tidak diikat oleh sebuah ideologi bangsa yang sama, tidak diikat oleh wawasan pandangan yang sama, yaitu wawasan kebangsaan. Belum lagi kemudian masalah agama. Ya, masalah agama. Saudara lihat, kalau kita lihat data ini, ya, data ini, maka akan tampak semakin ke barat Indonesia itu semakin Islam. Semakin ke timur Indonesia itu semakin beragama Kristen. Ya. Di Aceh itu yang Islam 98,19%. Di Papua, ya, itu yang Islam itu hanya 15,89%. Ada satu hal yang patut diacungi jempol, yaitu kehidupan masyarakat Maluku. Di sana 50-50 ya, antara Islam dengan Protestan. Tapi di sana sudah ada kesepakatan ya di dalam pemilihan kepala daerah, khususnya adalah gubernur. Kalau gubernurnya Islam, maka wakilnya harus Kristen. Kalau gubernurnya Kristen, maka wakilnya harus Islam. Dan konvensi itu sudah ditaati secara turun-temurun. Sehingga saudara-saudara ya, di Maluku itu betapa hubungan antara Islam dan Kristen itu sangat harmonis, saling menolong antar sesamanya. Kebetulan saya pernah khutbah Idul Fitri di Maluku, di Ambon ya, di Ambon. Dan panitianya itu tidak semuanya orang Islam. Ada juga orang Kristen yang ikut menjadi panitia di dalam rangka perayaan hari Idul Fitri punya orang Islam. Nah, itulah sesungguhnya potret ya dari masyarakat Pancasila itu, dan itulah potret dari masyarakat Indonesia. Ketika ada terjadi katakanlah ya gesekan-gesekan, itu pasti ada orang di belakangnya. Karena aslinya itu tidak demikian. Nah, saudara sekalian, kita kembali
Ya. Jadi inilah nilai-nilai dari wawasan kebangsaan yang harus kita camkan bersama. Jangan terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat, ya, oleh apalagi kepentingan yang belum jelas, berita hoax, ya, kemudian menjalar kemana-mana, lalu timbul emosi, kemudian kita melakukan tindakan yang saya kira tindakan itu adalah tindakan yang konyol. Jadi ini menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa. Siapa yang tidak akan menyelamatkan bangsa kalau bukan kita? Ya, siapa yang tidak akan menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa kalau bukan kita? Maka saudara-saudara sekalian, ketemu orang beda etnis, kita ketemu orang Padang, ya kita adalah satu bangsa. Syukur-syukur saudara-saudara nanti mencari istri itu dari suku yang berbeda ya. Katakanlah dari suku Jawa di Jawa Timur dapat istri orang Bugis ya. Tapi istrinya satu saja ya. Jangan kemudian demi wawasan kebangsaan istri pertama dari Bugis, istri kedua dari Padang, istri ketiga dari Batak. Itu tidak begitu ya. Pemaknanya tidak begitu ya. Bisalah untuk Anda bercita-cita punya istri dari suku, karena Indonesia itu luar biasa. Jadi jangan ambil tetangga sendiri ya. Tetangga sendiri. Tapi kalau tetangga sendiri tidak apa-apa ya. Tapi bercita-citalah ya. Kita ini bangsa yang besar dan multi etnis, coba saya ingin punya istri dari etnis yang lain ya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka di dalam wawasan kebangsaan itu sungguhnya ada aspek moral dan ada aspek intelektual. Aspek moral itu adalah kewajiban kita untuk menjaga keberlangsungan negara Indonesia. Ingat ya, bahwa generasi masyarakat ini kan selalu silih berganti. Anda tidak selamanya menjadi mahasiswa. Yang sekarang menjadi menteri, yang menjadi DPR, Pak Presiden, itu tidak selamanya menjadi menteri, DPR, Presiden. Pasti ketika masa tertentu akan berganti. Dan saudara-saudara, di era 20 tahun mendatang, ya pasti akan mempunyai kesempatan untuk dapat memainkan peran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin di antara saudara-saudara yang 400 mahasiswa peserta webinar ini ada yang kelak menjadi menteri, ya, menjadi bupati, menjadi gubernur, dan seterusnya, menjadi pengusaha. Jadi Anda ini, kita semuanya ini punya komitmen untuk menjaga eksistensi dan sudah tentu peningkatan kualitas bangsa. Kemudian yang kedua, aspek intelektual. Ini berkenaan dengan pengetahuan kita ya, untuk karena sebuah bangsa pasti menghadapi berbagai tantangan ya. Berbagai hambatan untuk bisa mengantisipasi itu. Ya. Karena kita lihat setidaknya kalau kita lihat secara sederhana ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya inilah. Ya, ini saya katakan gambaran sederhana ya. Bisa dikembangkan lebih jauh. Pertama tentang liberalisme dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun kita ideologi Pancasila, dan Pancasila itu bukan liberalisme, tetapi bukan sosialisme, juga bukan agama. Di Pancasila itu adalah ramuan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa,
yang tumbuh berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dulu. Walaupun ada anasir liberalismenya, ada anasir sosialismenya, tetapi kita mengkrit sendiri para pendiri negara itu menjadi sebuah ideologi Pancasila, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi pertama adalah liberalisme yang menjadi ancaman terhadap kita, disertai dengan lemahnya penegakan hukum. Ya. Kemudian yang kedua, globalisasi dan separatisme. Globalisasi sudah tentu era yang tidak mungkin kita hindari, ya, karena internet, sehingga informasi itu begitu membanjiri kehidupan kita. Apa yang terjadi di belahan dunia lain pada saat yang sama pun kita bisa menikmati, bisa melihat, bisa menyaksikan. Sehingga dunia ini kan seperti the big village, ya, seperti kampung yang besar. Semua orang itu kenal, semua orang itu tahu. Ya, apa dampaknya? Ya, ini bisa positif, bisa negatif. Tapi negatifnya bisa terjadi dekadensi moral dan disintegrasi. Lalu radikalisme dan ideologi transnasional. Ideologi transnasional ini juga muncul karena globalisasi, karena internet. Sehingga generasi muda Indonesia pun, ya, akan dengan mudah menerima informasi tentang ideologi-ideologi bangsa lain yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, dan bisa jadi kemungkinan mereka lebih tertarik dan lebih yakin akan kebenaran ideologi lain. Ini gejala ideologi transnasional, sehingga tidak ada lagi sekat kebangsaan. Nah, saudara sekalian, saya kira tentang radikalisme tadi disampaikan oleh Pak Wir benar, ya. Jadi ini sesungguhnya adalah fenomena politik global. Radikalisme bukan agama, ya. Radikalisme itu bukan agama, baik agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu tidak ada ajaran kita untuk radikal, ya. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai bingkai untuk ambisi kepentingan politik, maka seolah-olah radikalisme itu berwarna agama tertentu. Tapi kita yakin agama itu mengajarkan kedamaian. Di dalam Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Agama itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian itu ya kedamaian, ya ketentraman, ya persahabatan, tidak ada kerusakan, dan seterusnya. Ya, baik kepada yang agamanya sama maupun yang agama beda. Di dalam agama Kristen juga diajarkan kalau engkau ditampar pipi kanan kalau salah, ya, berikanlah, sodorkanlah pipi kiri. Artinya di sana jangan balas dendam, tetapi kedepankan kasih sayang, kedepankan perasaan saling memaafkan, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau perang antar negara, saya kira sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang ini melalui ideologi, ya, melalui globalisasi yang bisa jadi itu akan mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekalian, ini tadi sudah. Nah, kita akui bahwa di dalam perjalanan bangsa ini ada percikan-percikan konflik terjadi pada beberapa daerah.
Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada di Aceh, di Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Timur, dan seterusnya. Tapi saya katakan tadi bahwa percikan-percikan konflik ini terjadi karena akar masalahnya adalah ini. Keinginan-keinginan sesaat yang memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Dengan kata lain, sama sekali tidak dijiwai oleh nilai-nilai wawasan kebangsaan. Ya, mereka lalu memunculkan konflik-konflik yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, oleh karena itu, sekalian, maka kita harus berpegang teguh kepada ini. 4 pilar kebangsaan. Pancasila, ya, dan kita sekarang diarahkan untuk menjadi pelajar Pancasila. Dengan indikator-indikator tadi disampaikan oleh Pak Widyo. Kemudian NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira jangan sampai ada terjadi gerakan-gerakan separatisme. Karena lucu kalau negara itu kok secara lambat laun kemudian memisahkan diri. Saya kira menunjukkan negara yang lemah. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, ya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat kita kondisinya adalah sebagai masyarakat yang plural. Penguatan ke dalam, ya, negara kita dengan memperkokoh 4 pilar kebangsaan ini penting. Oleh karena apa? Kita ini saya katakan di awal merupakan negara yang besar. Ya. Kalau negara besar, penduduknya besar, luas wilayahnya besar, kemudian SDM-nya kuat, komitmennya tinggi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara itu, Indonesia itu akan menjadi disegani. Ya, akan bisa menjadi pemimpin. Tetapi sebaliknya, negara besar kalau SDM-nya lemah, komitmen kenegaraannya lemah, maka kita akan dipandang sebelah mata. Coba bayangkan. Ini di kawasan Southeast Asia saja, ya. Bayangkan, saudara-saudara, Indonesia itu luas sekali. Malaysia ini hanya yang berwarna hijau, Sumedang Melayu, ditambah dengan Sarawak di ujung Pulau Kalimantan. Brunei itu hanya setitik warna merah ini, ya, di punggung Pulau Kalimantan. Jadi ingat, di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara, ya. Ya, Indonesia, ya Malaysia, ya Brunei Darussalam. Ya. Brunei kecil sekali. Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina. Kita luar biasa. Nah, kalau yang besar ini kuat, maka kita akan bisa menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Di antara 11 negara ini. Tapi kalau kita ini lemah, ya, terjadi konflik yang berkepanjangan, SDM-nya juga lemah, maka yang besar ini hanya akan menjadi pasar untuk melemparkan barang-barang dari negara lain. Jadi Indonesia itu hanya akan menjadi pasar produk-produk dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Masa kita akan seperti itu? Dan itu tergantung kepada kita semua. Akankah menjadi pemimpin ataukah hanya akan menjadi pasar? Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan peran mahasiswa selama ini dalam sejarah panggung Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada tonggak-tonggak yang bisa kita lihat di dalam sejarah, ya. Ini saya sebentar lagi, Pak Widya, biar nanti kita bisa diskusi.
tonggak pertama 1908 Kebangkitan Nasional. Kemudian 1928 itu Sumpah Pemuda. 1945 Kemerdekaan Indonesia, 1966 Orde Baru, ya. Lalu 1998 Orde Reformasi. Saya kira Anda semuanya tidak ada yang sudah lahir ya, karena saya yakin Anda lahir itu setelah 2000 ke atas ya. 2000 ke atas. Jadi tidak ada yang alami. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah ini semua, tonggak-tonggak sejarah ini digerakkan oleh mahasiswa dan pemuda. Ya, 1908 waktu itu adalah masa Stovia kedokteran. Ada seangkatan Dr. Wahidin Sudirosodo, Sutomo, dan seterusnya. Mahasiswa. 1928 juga motor penggeraknya adalah mahasiswa yang kemudian menggerakkan para pemuda lainnya untuk mendeklar tentang Sumpah Pemuda. 1945 juga generasi muda, para mahasiswa yang berperan. Yang sudah tentu yang dijadikan lokomotif waktu itu adalah tokoh sentral Bung Karno-Hatta. Ya. Tahun 1966 itu juga mahasiswa. Begitu juga tahun 1998 itu juga adalah peran dari mahasiswa. Jadi pendek kata, perjalanan panjang gerakan mahasiswa itu adalah perjalanan membangun bangsa. Tidak ada sejarahnya mahasiswa pergerakannya merusak kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Itu tidak ada. Ini sejak jauh sebelum Indonesia merdeka sampai kemudian Orde Reformasi melakukan gerakan-gerakan konstruktif membangun bangsa. Sehingga dikatakan bahwa mahasiswa itu akan selalu ya berpihak kepada kebenaran. Ya, bersifat konstruktif membangun bangsa. Baik pada masa penjajahan, pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Anda sebagai mahasiswa ya harus memiliki wawasan kebangsaan yang bagus. Lalu juga Anda memiliki nilai-nilai karakter sesuai dengan keberbedaan bangsa Indonesia. Kalau saya katakan, kita gambarkan, harus mahasiswa Indonesia ini seperti ini. Pertama, kita memang sebagai agen perubahan, ya, agen kontrol sosial, lalu juga generasi masa depan, Iron Stock, ya. Anda ini memiliki 3 fungsi ini: agen perubahan, agen kontrol sosial, lalu juga generasi masa depan. Artinya apa? Di sini Anda harus mengawal perjalanan kehidupan masyarakat dan bangsa dengan aktif dan konstruktif. Ya. Kemudian yang kedua, Anda adalah para mahasiswa merupakan akademisi, pembelajar, berpikir kritis, lalu harus juga dikembangkan sikap kepemimpinan, leadership. Oleh karena itu, Anda harus aktif di organisasi kemahasiswaan. Dan juga Anda semangat, ya, tekun, dan punya cita-cita untuk bisa tepat waktu kuliah. Jangan berlama-lama. Ya. Kemudian Anda ini juga
berposisi sebagai warga negara. Sebagai warga negara, Anda harus taat pada aturan negara. Kemudian bersikap membela negara sesuai dengan posisinya. Sudah tentu ada sebagai mahasiswa bela negara tidak harus kemudian memanggul senjata ya, keluar masuk hutan, ya. Tapi bagaimana membela negara? Anda belajar dengan baik, kemudian berpikir konstruktif untuk mengkaryakan diri kepada bangsa dan negara, itu adalah bagian dari membela negara. Kecuali kalau nanti suatu saat katakanlah ada wajib bela negara, itu kan semuanya sih kita harus turun ya untuk melakukan pertahanan terhadap negara. Kemudian mempertahankan Pancasila. Lalu jadilah kita warga negara yang smart and good citizenship atau smart and good netizenship. Dan ini indikatornya banyak sekali. Ya. Warga negara yang cerdas, warga negara yang baik. Warga negara yang baik artinya warga yang taati konstitusi yang ada, nilai-nilai konstitusi yang ada. Sedangkan warga negara yang cerdas ini bisa memberdayakan kehidupan bersama ini menjadi lebih baik, lebih baik. Maka saudara-saudara, dalam rangka ini janganlah kemudian kita terpancing oleh provokasi ya. Provokasi, apalagi kemudian ada informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, kita share kemana-mana. Itu tidak baik. Jadi sebagai warga negara yang cerdas, kalau ada informasi, itu dikonfirmasi dulu. Bahasa agamanya Islam itu adalah tabayyan, fatabayyanu, ya. Diklarifikasi, ini informasi benar apa enggak. Kalau sudah diklarifikasi ternyata benar, pertanyaan kedua, informasi ini bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Kalau bermanfaat bagi masyarakat, baru boleh di-share ke grup lain, ke orang lain. Kalau tidak bermanfaat, meskipun ini benar informasi, saya kira ngapain harus di-share ke pihak lain. Ini sebagai warga negara. Ya. Kemudian sebagai warga masyarakat, Anda semuanya jangan lepas dari kehidupan masyarakat ya. Harus bergaul dengan masyarakat secara akrab. Tetangga kanan, kiri ya. Anda di sana perlu santun, perlu toleran, lalu bersifat konstruktif ya. Bersama-sama membangun kehidupan masyarakat di lingkungan Anda masing-masing. Jadi jangan jadi mahasiswa tapi masyarakat tidak merasakan kemahasiswaan Anda karena egois, tidak kenal tetangga kanan kiri dan seterusnya. Dan satu tambahan lagi, Anda itu adalah sebagai warga milenial, ya. Dan sebagai warga milenial yang ciri salah satunya adalah Internet of Things, ya. Segala sesuatu harus dengan internet, setiap saat menggunakan internet, ya. Maka gunakan internet untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Kita sadar betul bahwa godaan Anda itu begitu berat. Ya, godaan Anda itu begitu berat. Karena ketika Anda menghadapi laptop, ketika akan menulis artikel, menyusun makalah atau deskripsi, tergoda untuk membuka game, untuk membuka gambar-gambar yang tidak baik, dan seterusnya. Jangankan itu, Anda buka WA saja, WhatsApp, itu tidak cukup 10 menit, 20 menit. Sehingga rasanya sekarang itu membaca buku, itu menjadi barang asing. Ada yang mengatakan bahwa minat baca masyarakat sekarang itu tinggi, tetapi ketahanan membacanya itu rendah. Ya, ketahanan membaca rendah, tapi minat baca tinggi.
Ya, begitu bangun tidur ingin baca WA, ingin buka Facebook dan seterusnya. Itulah kondisi interneting yang saudara-saudara harus mengendalikan, mengatur sedemikian rupa secara proporsional. Nah, satu hal yang positif, salah satu hal yang positif Anda sebagai warga milenial adalah sekarang itu terjadi yang namanya democratization of knowledge. Ya, demokratisasi pengetahuan. Yang berarti bahwa masyarakat siapapun, dimanapun, tanpa memandang gelar akademiknya, status sosialnya, itu bisa mengakses informasi dan ilmu pengetahuan secara sama. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang demikian ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya di dalam rangka untuk mengembangkan diri saudara-saudara sebagai mahasiswa yang berkualitas. Saya kira demikian saja dulu dari saya. Nanti akan biar ada diskusi ya, Pak, Bu, Ibu moderator ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.